Video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah teori bilangan dengan dosen pengampu Pak Dedi Nur Jamil, Dr. Andes, MPD. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Devi Anggraini. Di video yang sebelumnya, saya telah menjelaskan materi tentang segi 4, yaitu materi kelas 7, mengenai persegi, persegi panjang, dan juga jajar genjang. Untuk video kali ini, saya akan menjelaskan tentang trapesium, belah ketupat, dan juga layang-layang. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang trapesium. Trapesium sendiri disebut juga trapezium. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertiannya, sifat-sifat, dan juga rumus dari trapesium itu sendiri. Di sini terdapat bidang dari trapesium. Ada trapesium sama kaki, trapesium siku-siku, dan juga trapesium sembarang. Definisi trapesium adalah bangun segi 4 yang mempunyai sepasang sisi yang berhadapan sejajar. Trapesium ini dibagi menjadi 3 macam, yaitu trapesium sama kaki, trapesium siku-siku, serta trapesium sembarang. Kemudian ada sifat-sifat umum dari trapesium. Yang pertama yaitu mempunyai sepasang sisi berhadap sejajar, yaitu sisi AB-nya sejajar dengan sisi DC. Yang kedua, jumlah sudut yang berdekatan di antara dua sisi sejajar yaitu 180 derajat, yaitu sudut A ditambah dengan sudut D sama dengan sudut B ditambah dengan sudut C, yaitu 180 derajat. Kemudian ada trapesium sama kaki. Nah, ini merupakan gambar bidang dari trapesium sama kaki. Trapesium sama kaki ini memiliki sisi yang sama, yaitu sisi PS-nya sama dengan sisi QR. Dengan definisi, trapesium sama kaki adalah trapesium yang mempunyai sepasang sisi yang sama panjang dan sepasang sisi yang sejajar. Sifat-sifat dari trapesium sama kaki yaitu yang pertama, dua sudut alas sama besar, yaitu sudut P-nya sama dengan besarnya yaitu sudut Q. Yang kedua, dua sudut pada sisi atasnya sama besar, yaitu sudut S-nya sama besar dengan sudut R. Dan yang ketiga, dua diagonalnya sama panjang, yaitu diagonal PR-nya sama panjang dengan diagonal QS. Yang keempat, memiliki simetri putar tingkat 1. Yang kelima, jumlah keempat sudutnya yaitu 360 derajat. Yang keenam, memiliki dua kaki yang sama panjang yang sudutnya sama besar. Selanjutnya ada trapesium siku-siku. Nah, di sini terdapat gambar dari trapesium siku-siku. Trapesium siku-siku ini memiliki sudut yang berbentuk siku-siku yaitu 90 derajat. Dengan definisi, trapesium siku-siku adalah trapesium yang salah satu sudutnya merupakan sudut 90 derajat. Terdapat beberapa sifat-sifat dari trapesium siku-siku. Yang pertama, mempunyai tepat dua sudut siku-siku yaitu sudut A dan sudut B. Yang kedua, terdapat dua diagonal yang masing-masing panjangnya berbeda, yaitu diagonal AC-nya panjangnya berbeda dengan diagonal BD. Yang ketiga, dua sudut siku-sikunya berdekatan. Ya, sudut A-nya berdekatan dengan sudut D. Yang keempat, sisi yang sejajar panjangnya tidak sama. Yang ketiga, ada trapesium sembarang. Nah, di sini terdapat gambar dari trapesium sembarang. Trapesium sembarang ini tidak memiliki sisi yang sama panjang. Dengan definisinya, trapesium sembarang adalah trapesium yang keempat sisinya tidak sama panjang. Sifat-sifat dari trapesium sembarang sendiri yaitu yang pertama, dua diagonalnya masing-masing panjangnya berbeda. Diagonal AC-nya panjangnya berbeda dengan diagonal BD. Yang kedua, besar masing-masing sudutnya tidak sama atau keempat sudutnya besarnya berbeda. Dan yang ketiga, panjang sisi yang sejajarnya tidak sama. Sisi DC-nya tidak sama dengan sisi AB. Kemudian ada rumus trapesium. Rumus keliling trapesium yaitu K sama dengan jumlah semua sisi. Jadi K-nya sama dengan sisi AB ditambah sisi DC ditambah sisi CD ditambah sisi DA. Dan luas trapesium yaitu L sama dengan setengah kali jumlah sisi yang sejajar dikali dengan tinggi.
sehingga didapatkan L-nya yaitu setengah kali sisi AB ditambah sisi DC dikali dengan T. Dengan keterangan, keliling itu K, L itu luas, T itu tinggi, AB itu sisi bawah, dan DC itu sisi atas. Yang selanjutnya, contoh soal trapesium. Sebidang tanah berbentuk trapesium sama kaki dengan keliling 48 meter dan dua sisi yang sejajarnya, panjangnya yaitu 8 meter dan 20 meter. Jika harga tanahnya 75.000 tiap meter persegi, berapa harga seluruh tanah tersebut? Diketahui, panjang DC-nya yaitu 8 meter, panjang AB-nya yaitu 20 meter, kelilingnya 48 meter, dan harga tanahnya 75.000 tiap meter persegi. Ditanyakan, berapa harga seluruh tanahnya? Pembahasan. Kita terlebih dahulu mencari DE-nya atau tingginya dengan menggunakan rumus Pythagoras. DE kuadrat sama dengan AD kuadrat dikurangi AE kuadrat. Nah, AD di sini itu yaitu 10 cm karena panjang AD itu sama saja dengan panjang BC dan panjang EAE-nya itu 6 meter. Sehingga kita masukkan ke rumus Pythagoras. DE kuadrat sama dengan 10 kuadrat dikurangi 6 kuadrat. 10 kuadrat di sini yaitu 100 dan 6 kuadrat yaitu 36. Sehingga DE kuadrat sama dengan 100 dikurangi 36. DE kuadrat sama dengan 64. DE sama dengan akar dari 64 dan didapatkan DE-nya itu 8 meter. Kemudian kita mencari luas trapesium. Luas trapesium itu sendiri yaitu L sama dengan setengah kali AB ditambah CD dikali tinggi. L sama dengan setengah dikali AB-nya itu 20 meter dan CD-nya itu 8 meter. Jadi 20 ditambah 8 dikali 8. L sama dengan setengah kali 28 dikali 8. 28 dibagi 2 hasilnya yaitu 14. Jadi L-nya sama dengan 14 kali 8 dan didapatkan L-nya itu 112 meter persegi. Harga tanahnya yaitu 112 meter persegi dikali 75.000. Jadi harga tanahnya yaitu 8.400.000. Jadi harga seluruh tanah adalah 8.400.000. Yang selanjutnya yaitu belah ketupat. Belah ketupat atau rhombus. Di sini saya akan menjelaskan pengertiannya, sifat-sifat, dan juga rumus dari belah ketupat. Di sini terdapat gambar dari belah ketupat. Belah ketupat adalah segi empat yang terbentuk dari gabungan segitiga sama kaki dan bayangannya setelah dicerminkan terhadap kelasnya yang memiliki 4 buah rusuk yang sama panjang. Sifat-sifat belah ketupat ada beberapa macam. Yang pertama yaitu keempat sisinya sama panjang dan juga berpasangan sejajar. Jadi sisi AB-nya itu sama dengan sisi BC sama dengan sisi CD sama dengan sisi DA. Dan sisi AB itu sejajar dengan sisi DC atau CD dan sisi BC itu sejajar dengan sisi AD. Yang kedua, kedua diagonal berpotongan, tegak lurus serta saling membagi sama panjang dan merupakan sumbu simetri. Jadi diagonal AC-nya itu sama panjangnya dengan diagonal BD serta AO-nya sama dengan OC sama dengan BO sama dengan OD. Yang ketiga, sudut-sudut yang berhadapan sama besar serta terbagi dua sama besar oleh diagonal-diagonalnya, yaitu sudut A-nya sama besar dengan sudut C dan sudut B-nya sama besar dengan sudut D. Yang selanjutnya ada rumus belah ketupat. Rumus keliling belah ketupat yaitu K sama dengan S tambah S tambah S tambah S, sehingga kelilingnya yaitu 4 kali S, dan luasnya yaitu setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2, sehingga didapatkan luasnya yaitu setengah kali AC dikali BD. Dan keterangan K-nya itu keliling, L-nya itu luas, S-nya itu sisi, dan D-nya itu diagonal. Contoh soal belah ketupat. Tentukanlah luas dan kelilingnya dari belah ketupat berikut di bawah ini. Diketahui, diagonal satunya yaitu 12 cm, dan diagonal 2-nya yaitu 16 cm, dan sisinya yaitu 10 cm. Ditanyakan, tentukan luas dan kelilingnya. Pembahasan.
Rumus dari luas belah ketupat yaitu L sama dengan setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Diagonal satunya yaitu 12 cm dan diagonal 2-nya yaitu 16 cm. Sehingga L sama dengan setengah kali 12 cm dikali 16 cm. 12 dibagi 2 itu hasilnya 6. Sehingga L-nya sama dengan 6 cm dikali 16 cm dan didapatkan luasnya yaitu 96 cm persegi. Yang kedua, kita mencari kelilingnya. Rumus keliling belah ketupat yaitu K sama dengan 4 kali S. S di sini hasilnya 10 cm. Kita substitusikan ke rumus keliling. Sehingga K sama dengan 4 kali 10 cm dan didapatkan kelilingnya yaitu 40 cm. Jadi luas belah ketupat tersebut yaitu 96 cm persegi dan kelilingnya yaitu 40 cm. Yang terakhir yaitu layang-layang. Layang-layang disebut juga kite. Di sini saya akan menjelaskan pengertiannya, sifat-sifat dan juga rumus dari layang-layang tersebut. Di sini terdapat gambar dari layang-layang. Definisi layang-layang adalah segi empat yang terbentuk dari gabungan dua buah segitiga sama kaki yang selasannya sama panjang dan berhimpit. Sifat-sifat dari layang-layang sendiri terdiri dari beberapa macam. Yang pertama yaitu memiliki dua pasang sisi yang saling berdekatan sama panjang, yaitu sisi AD-nya sama dengan sisi DC dan sisi AB-nya sama dengan sisi BC. Yang kedua, dua diagonalnya saling tegak lurus serta yang satu membagi dua yang lain sama panjang, yaitu diagonal AC-nya tegak lurus dengan diagonal BD serta AT-nya sama dengan TC. Yang ketiga, mempunyai sepasang sudut yang berhadapan sama besar, yaitu sudut BAD-nya sama dengan sudut BCD. Kemudian ada rumus layang-layang. Keliling dari rumus layang-layang yaitu K sama dengan jumlah semua sisi. K sama dengan AB ditambah BC ditambah CD ditambah DA, sehingga didapatkan kelilingnya yaitu 2 kali AB ditambah CD. Di sini kenapa AB ditambah CD? Karena sisi AB-nya sama dengan sisi BC dan sisi CD-nya sama dengan sisi DA. Yang kedua yaitu ada luas dari layang-layang. L sama dengan setengah kali D1 kali D2, sehingga didapatkan luasnya yaitu setengah kali BD kali AC. Dengan keterangan K itu keliling, E itu luas, dan D itu diagonal. Yang selanjutnya contoh soal layang-layang. Perhatikan gambar layang ABCD di bawah ini. Jika panjang AC-nya 24 cm, panjang BC-nya 20 cm, dan luas ABCD yaitu 300 cm persegi, maka tentukanlah panjang AD dan keliling layang-layang ABCD. Diketahuinya AC-nya 24 cm, BC-nya 20 cm, dan luasnya yaitu 300 cm persegi. Ditanyakan tentukan panjang AD dan keliling layang-layang ABCD. Pembahasan. Rumus luas layang-layang yaitu L sama dengan setengah kali diagonal 1 dikali dengan diagonal 2. L sama dengan setengah kali BD dikali AC. Luasnya yaitu 300 cm persegi dan AC-nya yaitu 24 cm. Jadi 300 cm persegi sama dengan setengah dikali BD dikali 24 cm. Kita pindah ruaskan BD-nya ke sebelah kiri dan 300 cm-nya ke sebelah kanan ataupun sebaliknya bisa. Tetapi di sini saya akan memindahkan yang setengah dan 24-nya ke sebelah kiri, sehingga BD-nya yaitu 300 cm persegi dibagi dengan setengah dikali 24 cm. BD-nya yaitu 300 cm persegi dibagi dengan 12 cm, sehingga didapatkan BD-nya yaitu 25 cm. Yang selanjutnya kita cari panjang BO dengan Pitagoras. BO kuadrat sama dengan BC kuadrat dikurangi dengan CO kuadrat, sehingga BO kuadrat sama dengan 20 kuadrat dikurangi 12 kuadrat. BO kuadrat sama dengan 400 dikurangi 144.
400 dikurangi 144 hasilnya 256. Jadi BO kuadrat sama dengan 256. BO sama dengan akar dari 256 dan didapatkan panjang BO-nya yaitu 16 cm. Yang selanjutnya mencari panjang DO, yaitu DO sama dengan BD dikurangi dengan BO. DO sama dengan 25 cm dikurangi 16 cm dan didapatkan panjang DO-nya yaitu 9 cm. Kemudian kita cari panjang AD dengan menggunakan rumus Pythagoras. AD kuadrat sama dengan AO kuadrat ditambah DO kuadrat. AD sama dengan akar dari AO kuadrat ditambah dengan DO kuadrat. AO-nya yaitu 12 dan DO-nya yaitu 9. AD sama dengan akar dari 12 kuadrat ditambah 9 kuadrat. Nah, kita kuadratkan terlebih dahulu angkanya. 12 kuadrat hasilnya 144 dan 9 kuadrat hasilnya 81. Sehingga AD sama dengan akar dari 144 ditambah 81. 144 ditambah 81 hasilnya 255. Jadi AD-nya sama dengan akar dari 255 dan AD-nya yaitu 15 cm. Nah, kita kan sudah mendapatkan AD-nya 15 cm yang kemudian kita harus mencari kelilingnya dari layang-layang tersebut. Rumus dari keliling layang-layang yaitu K sama dengan 2 kali AD ditambah BC. AD-nya yaitu 15 dan BC-nya yaitu 20. Jadi K sama dengan 2 dikali A 15 cm ditambah 20 cm. 15 ditambah 20 hasilnya 35. Jadi K sama dengan 2 kali 35 cm dan hasil dari kelilingnya yaitu 70 cm. Jadi panjang AD-nya yaitu 15 cm dan keliling layang-layang tersebut yaitu 70 cm. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan maupun dalam penulisan materi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.